Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini yang ingin Ibu bagikan kepada anak-anak Ibu mengenai materi kita adalah mengenai sistem respirasi atau sistem pernapasan pada manusia. Di materi yang ingin Ibu bagikan pada kali ini adalah mengenai alat-alat atau organ-organ pernapasan pada manusia. Sesudah kita membahas mengenai alat-alat atau organ-organ pernapasan pada manusia, kita akan membahas mengenai mekanisme pernapasan, volume pernapasan, dan gangguan atau kelainan pernapasan. Nah, terlebih pada saat ini, negara kita, dunia, itu dilanda sebuah virus, yaitu virus COVID-19 atau Corona yang menyerang saluran pernapasan pada manusia. Nah, ketika kita sudah mempelajari mengenai sistem pernapasan atau respirasi pada manusia ini, anak-anak, Ibu harapkan kita bisa menjaga kebersihan dan kesehatan saluran pernapasan kita. Nah, kita kembali ke materi yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu kita akan membahas adalah alat-alat pernapasan ataupun organ-organ pernapasan pada manusia. Nah, kita lihat, Ibu sudah sediakan gambar berikut yang bisa kita perhatikan. Nah, ini adalah gambar sistem pernapasan manusia. Dari gambar ini kita akan sebutkan apa saja yang menjadi saluran pernapasan pada manusia. Nah, yang pertama itu ada rongga hidung. Udara masuk melalui rongga hidung. Kemudian sesudah dari rongga hidung, ya, udara itu akan diteruskan ke faring. Sesudah dari faring, udara itu nanti masuk dan diteruskan ke laring. Kemudian diteruskan ke trakea. Sesudah dari trakea, udara itu masuk ke bronkus. Sesudah dari bronkus, udara itu masuk ke bronkiolus. Sesudah dari bronkiolus, udara itu akan terjadi proses difusi atau pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida itu di alveolus atau gelembung-gelembung paru-paru. Ya, itulah disebut sebagai kantung alveolus. Nah, jadi tadi Ibu sudah sebutkan saluran ataupun alat pernapasan pada manusia, yaitu dimulai dari rongga hidung, faring, laring, trakea, kemudian bronkus, bronkiolus, dan terjadi proses difusi atau pertukaran gas itu di alveolus. Maka kita tuliskan, ya, ini adalah mengenai saluran pernapasan, ya. Jadi kita tuliskan anak-anak Ibu, ini adalah saluran atau organ pernapasan atau respirasi pada manusia. Nah, terdiri dari apa saja tadi? Yang pertama, ya harus secara berurutan ya anak-anak. Yang pertama itu tadi ada rongga hidung, ya. Ada namanya rongga hidung. Kemudian masuk ke saluran yang kedua, tadi ada faring, ya. Ada faring. Kemudian masuk ke saluran berikutnya itu ada laring. Kemudian masuk ke saluran berikutnya itu ada trakea. Selanjutnya masuk ke saluran berikutnya yaitu bronkus. Masuk ke saluran berikutnya adalah bronkiolus. Dan yang terakhir terjadi proses difusi atau pertukaran gas yaitu di alveolus, ya. Jadi inilah saluran pernapasan pada manusia: rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus, ya. Inilah gambar-gambarnya, bisa kita perhatikan, ya, mulai dari rongga hidung, faring, laring, kemudian trakea, bronkus, bronkiolus, dan terjadi proses difusi di alveolus. Nah, kita bahas dulu yang pertama, yaitu mengenai rongga hidung, ya. Ini adalah saluran pernapasan yang pertama. Nah, di rongga hidung ini anak-anak Ibu, perlu kita ketahui bahwa udara itu masuk dan keluar melalui rongga hidung. Nah, sesudah udara masuk ke dalam rongga hidung, pada lubang hidung itu, di rongga hidung kita, ada 3 bagian dan 3 perlakuan yang terjadi, ya,
pada rongga hidung kita. Nah, jadi ada pada rongga hidung kita, yang pertama kita bahas itu kepada rongga hidung ya. Di rongga hidung itu ada 3 perlakuan yang terjadi. Yang pertama itu udara akan disaring ya. Udara akan disaring oleh yang namanya silia ataupun rambut-rambut hidung. Kemudian yang kedua, udara yang sudah disaring itu, udaranya itu akan dilembabkan. Maka udara itu akan dilembabkan. Ya, jadi dia dilembabkan. Nah, yang melembabkan udara itu adalah membran mukosa. Membran mukosa. Yang ketiga, udara tadi itu sesudah dilembabkan akan dihangatkan. Ya, dihangatkan. Yang menghangatkannya itu adalah darah melalui kapiler darah yang terdapat di rongga hidung ya. Jadi ada 3 perlakuan yang terjadi ya di rongga hidung. Yang pertama itu disaring oleh silia atau rambut hidung, kemudian dilembabkan oleh membran mukosa, kemudian dihangatkan oleh kapiler darah. Nah, sesudah di rongga hidung, udara masuk ke bagian yang kedua dari saluran pernapasan, yaitu disebutlah faring ya, faring. Nah, faring ini merupakan sebuah tabung yang berbentuk fibromuskular ya. Jadi kita lihat yang kedua ada kata faring. Faring ya. Jadi faring. Faring ini bentuknya seperti tabung fibromuskular ya, berbentuk fibromuskular. Nah, pada faring ya terdapat yang namanya epiglotis. Terdapat epiglotis. Nah, kita lihat pada gambar ya. Inilah epiglotis ya. Jadi epiglotis. Nah, epiglotis ini berbentuk seperti daun yang dia bisa membuka dan menutup ya, membuka dan menutup ya. Epiglotis membuka dan menutup. Ketika kita menelan, epiglotis itu akan menutup. Jadi ketika kita menelan, epiglotis itu akan menutup. Jadi ketika dia menutup, maka makanan yang kita makan itu masuk ke saluran pencernaan atau kerongkongan, tidak ke tenggorokan. Itu ketika kita menelan. Tapi ketika kita berbicara, maka epiglotis ini akan membuka saluran tenggorokan kita ya. Nah, jadi ketika kita sedang makan itu dilarang kita berbicara karena epiglotis itu bisa membuka dan menutup saat kita makan dan berbicara, sehingga ketika kita makan bisa terbukalah tenggorokan kita, menyebabkan makanan itu masuk ke tenggorokan dan dapat menyebabkan tersedak ya. Makanya dikatakan ketika kita makan dilarang untuk berbicara. Nah, sesudah dari faring kita masuk ya ke saluran pernapasan yang ketiga ya. Ini tadi saluran pernapasan yang ketiga, laring atau disebut pangkal tenggorokan ya. Jadi yang ketiga itu ada laring ya. Laring disebut juga sebagai pangkal tenggorokan. Nah, pada laring ini anak-anak ibu terdapat yang namanya pita suara. Terdapat yang namanya pita suara. Nah, pita suara seseorang itu panjang, lebar, dan tebalnya berbeda-beda, sehingga menyebabkan nada suara seseorang antara satu dengan yang lainnya juga pasti berbeda. Kita masuk ke alat respirasi atau alat pernapasan yang keempat, yaitu ada trakea ya, trakea
Nah, pada trakea kita lihat seperti gambar, ini dia seperti pipa. Bentuknya seperti pipa memanjang, itu dari leher ke rongga dada. Dan ini tersusun oleh tulang-tulang rawan ya, tersusun oleh tulang-tulang rawan yang berbentuk seperti cincin yang berhuruf C. Nah, ya, jadi dia tersusun atas tulang-tulang rawan yang berbentuk seperti cincin berhuruf C. Apa tujuannya? Yaitu untuk mempertahankan agar pipa trakea ini tetap berdiri kokoh. Karena ini tersusun atas tulang-tulang rawan. Ya, jadi dia berbentuk huruf C seperti cincin untuk mempertahankan pipa trakea agar tetap berdiri kokoh ya. Jadi yang keempat, sesudah laring itu ada trakea ya. Trakea tadi kita sebutkan bentuknya seperti, ingat ya, seperti pipa memanjang ya. Dia tersusun atas tulang rawan yang berhuruf C, ingat tadi. Nah, kita masuk selanjutnya ke ya yang namanya bronkus ya. Nah, ketika udara yang masuk ke bronkus ya, itu adalah saluran pernapasan sesudah trakea, berarti yang kelima. Nah, proses yang terjadi di bronkus ini adalah cabang dari trakea ya, jadi cabang dari trakea atau cabang dari tenggorokan kita. Nah, proses yang terjadi di bronkus ya, proses yang terjadi di bronkus itu adalah di mana udara disalurkan dari trakea ke bronkiolus, karena bronkus ini cabang dari trakea ya. Kita lihat pada gambar, bronkus ini dia bercabang ke kanan dan ke kiri ya, bercabang ke kanan dan ke kiri dari paru-paru kita. Sesudah dari bronkus masuklah ke bronkiolus. Ini alat respirasi selanjutnya ya, bronkiolus. Nah, bronkiolus ini adalah cabang dari bronkus. Ingat ya, ini adalah cabang dari bronkus. Jadi bronkiolus adalah cabang dari bronkus. Di mana kita perhatikan bronkiolus ini bercabang 3 gelambir atau 3 lobus ke paru-paru kanan dan 2 gelambir atau 2 lobus ke paru-paru kiri. Proses masuknya udara itu ke paru-paru disebut dia inspirasi, dan proses keluarnya udara dari paru-paru itu disebut ekspirasi. Nah, sesudah dari bronkiolus maka bermuara atau berujunglah ke organ yang terakhir yaitu alveolus. Nah, alveolus ini tadi kita sebut sebagai gelembung paru-paru atau kantung alveolus yang berisi gelembung-gelembung udara ya. Jadi dia berisi gelembung-gelembung udara. Nah, pada alveolus ini dia diselimuti oleh kapiler darah ya, pembuluh kapiler darah. Ini dia diselimuti oleh pembuluh kapiler darah. Nah, kita perhatikan pada bentuk dari alveolus ya, ini bentuknya. Dia seperti busa atau sarang tawon. Jadi fungsinya untuk proses difusi ya. Terjadi proses difusi gas antara oksigen dengan karbon dioksida. Nah, ketika udara itu masuk oksigen ya, yang dibawa mulai dari rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus menuju alveolus, maka darah yang kaya akan oksigen ini diedarkan ke seluruh tubuh. Jadi sesudah sampai di alveolus, oksigen tadi diikat oleh darah sehingga darah yang kaya akan oksigen ini akan digunakan di seluruh tubuh. Dan ketika sisa-sisa metabolisme atau hasil pembakaran yaitu berupa karbon dioksida itu akan diangkut kembali oleh darah melalui kapiler darah.
dan akan dibuang melalui paru-paru menuju ke rongga hidung dan akan dikeluarkan. Maka proses itulah yang disebut dengan bernapas ya. Jadi ketika kita bernapas, kita akan menghasilkan atau mendapatkan energi. Jadi demikianlah video yang bisa Ibu bagikan untuk anak-anak. Semoga anak-anak Ibu bisa memahaminya untuk pertemuan kali ini. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.